Saya pikir visual generasi keempat benar-benar luar biasa, tetapi saya tidak berpikir ada idol yang luar biasa dan kemudian hampir tidak merilis musik. Ini tidak masuk akal. Drama dari Jaehyun lagi-lagi dibatalkan. Apalagi Jaehyun diketahui sempat mencukur rambutnya agar sesuai dengan perannya. Annyeonghaseyo Cengedul, user Kim Umida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia K-pop yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan supaya kalian gak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah, Cenggu, untuk topik pertama, kita akan mulai dulu tentang berita dari netizen yang membahas bahwa tidak ada seorang pun dengan bakat yang benar-benar menonjol dari idol generasi keempat. Nah, selama bertahun-tahun, ada banyak idol yang membuat kesan mendalam di industri musik K-pop. Selama beberapa generasi idol K-pop, ada beberapa grup idol dan artis yang meninggalkan kesan kuat dan membuat berbagai rekor dalam sejarah. Idol-idol ini mengumpulkan banyak perhatian karena penampilan mereka yang menarik dan bakat luar biasa. Namun, salah satu netizen baru-baru ini membuat postingan di komunitas online dan juga menjadi viral. Postingannya berjudul "Tidak ada bakat yang menonjol dari generasi keempat", menjelaskan bahwa tidak ada idol yang benar-benar menonjol di generasi keempat. Netizen menyebutkan semua idol yang membuat kesan kuat melalui bakat mereka di setiap generasi. Netizen tersebut juga menuliskan, "Saya pikir visual generasi keempat benar-benar luar biasa, tetapi saya tidak berpikir ada idol yang luar biasa dalam keterampilan menyanyi, rap, ataupun menari." Netizen tersebut juga melanjutkan untuk membuat daftar artis di setiap generasi yang dikenal dikarenakan nyanyian, rap, dan juga tarian mereka yang luar biasa. Di generasi pertama, untuk bagian vokal itu ada Ok Jo-hyun, Pada, Kangta, Shin Hye-sung, Hwan Hee, dan juga Kim Tae-woo. Sedangkan untuk di bagian dance ada Jang Woo-hyuk, Jeonjin, Seven, Rain, dan juga Boa. Dan di bagian rap itu ada Eun Ji-won dan juga Teddy. Di generasi kedua, untuk bagian vokal itu ada Taeyeon, Seo Joon-soo, Ho Young-seng, Ye-sung, Ryo-wook, Jonghyun, Ayu, Lee Hong-ki, Yang Yo-sop, Sandel, Luna, Hyolyn, Eunji, dan juga Taeil. Dan di bagian dance itu ada Eunhyuk, Hyoyeon, Taemin, J-Park, Hyuna, Hoya, Minzy, dan juga Kaki. Sedangkan untuk di bagian rap itu ada Miryo, G-Dragon, J-Park, Young Jong-hyuk, dan juga CL. Dan sekarang kita akan masuk ke generasi ketiga. Untuk generasi ketiga di bagian vokal itu ada Seolji, Wendy, Rose, Mamamoo, Yuju, BTOB, Chen, Baekhyun, Leo, Kang Seungyeon, Kihyun, Seunghee, K, D6, Yoo Yeonjong, DK, dan juga Seungkwan. Di bagian dance ada Kai, J-Hope, Yoongyung, Seulgi, Lisa, Momo, Shinbi, Yoa, dan juga Hoshi. Sedangkan untuk di bagian rap itu ada Songmino, Bobby, Juhon, Raffi, RM, Suga, Jennie, Mimi, dan juga Mark. Sedangkan untuk generasi keempat, OP itu menuliskan ada banyak tim yang tidak punya posisi tertentu dan tidak ada anggota yang memiliki bakat luar biasa yang jelas di bidang tertentu, tetapi mereka semua secara keseluruhan sudah bagus. Netizen lain kemudian bergabung dengan komunitas online dan juga mendiskusikan topik ini dan memberikan pendapat mereka tentang ide yang satu ini. Ada netizen yang berkomentar, "Saya merasa hanya penggemar generasi kedua yang mengatakan hal-hal seperti ini. Saya yakin ketika generasi kelima keluar, mereka akan memuji generasi keempat dan mengatakan hal yang sama tentang generasi kelima. Saya tidak tahu tentang idol pria, tapi ada aespa. Saya tidak yakin apakah Soyeon dari generasi ketiga atau keempat, tapi dia sangat baik dalam rap. Saya pikir idol generasi keempat semua berbakat secara keseluruhan, jadi tidak ada yang berdiri keluar. Sejujurnya, generasi pertama benar-benar tidak punya bakat luar biasa, karena itu adalah era ketika mereka memilih yang terlihat cantik dan menjadikannya lip sync." Dan ada juga yang berkomentar, alasan kenapa generasi keempat tidak punya orang yang menonjol adalah karena mereka semua berbakat. Mereka semua pandai dalam segala hal. Nah, Cinggu, seperti yang kalian lihat bahwa tidak semua netizen Korea memberikan komentar yang sama tentang fourth generation. Ada yang berpikir tidak menonjol dan ada juga yang berpikir bahwa semuanya berbakat. Dan aku juga agak setuju dengan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa mereka tak terlihat menonjol, maybe dikarenakan semuanya memang benar-benar berbakat. Seperti yang kalian lihat bahwa idol sekarang punya kriteria yang sangat tinggi, mulai dari talent hingga visual. Hal-hal seperti inilah yang membuat persaingan di masa yang sekarang menjadi
lebih sulit. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang fans K-pop terutama T.O.M yang melampiaskan frustasi mereka dikarenakan Treasure itu telah hiatus hampir setahun tanpa adanya comeback. Nah cinggu, biasanya ketika sebuah grup K-pop pertama kali debut, jadwal mereka tampaknya dipenuhi dengan promosi, comeback, dan segala macam kegiatan lainnya untuk membuat nama mereka dikenal publik. Bagaimanapun, ini adalah saat kritis dalam karir kelompok, dan banyak kesuksesan masa depan mereka dapat bergantung pada reputasi awal. Karir Treasure dimulai dengan cara ini, memulai debutnya pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan album single The First Chapter, Chapter 1, dan lagu utama yang sangat populer, Boy. Boy group rookie ini terus melakukan comeback untuk sementara waktu. Album single kedua mereka, The First Step Chapter 2, keluar sebulan kemudian pada tanggal 18 September, dan yang ketiga, The First Step Chapter 3, membutuhkan waktu 1,5 bulan lagi untuk dirilis pada tanggal 6 November. Momentum mereka tampaknya hanya berlanjut hingga tahun 2021 ketika mereka merilis full album pertama mereka yang The First Step, Treasure Effect pada tanggal 11 Januari. Namun inilah comeback terakhir mereka, dan sekarang telah hampir setahun mereka belum comeback. Penggemar K-pop di Reddit baru-baru ini memulai diskusi tentang topik yang satu ini, melampiaskan rasa frustasi mereka atas kurangnya konten yang diproduksi oleh Treasure. Tentu saja ini bukan kesalahan grup sama sekali, namun ada pada agensi yaitu YG Entertainment yang punya rekam jejak untuk pelakuan seperti ini dengan artis mereka sebelumnya. Contoh yang paling terkenal mungkin adalah Blackpink. Sementara untuk grup ini mulai dengan comeback yang relatif sering, hampir diperkirakan akan melewati 1 tahun tanpa rilisan baru, meskipun popularitas dari mereka sangat luar biasa. Lalu ada juga Winner. Winner itu berada dalam situasi yang sama ketika mereka pertama kali debut. Mereka merilis album pertama mereka pada Agustus 2014, dan tidak sampai hampir 1,5 tahun kemudian mereka keluar dengan album berikutnya, Exit E, pada Februari tahun 2016. Dan beberapa penggemar juga percaya bahwa ini sangat menghambat kesuksesan mereka sebagai sebuah kelompok, meskipun punya anggota yang sangat berbakat. Meskipun ada desas-desus tentang comeback dari Treasure untuk sementara waktu, tidak ada satupun yang muncul. Dan tampaknya baru pada tahun 2022, grup tersebut akan merilis musik baru. Meskipun sebagian dari ini mungkin dikarenakan fakta bahwa banyak anggotanya yang terkena COVID-19 di tahun ini. Inilah yang dikatakan beberapa penggemar tentang hiatus mereka di postingan Reddit. Ada yang berkomentar kayak gini, Cinggu. Bagaimana kamu bisa beralih dari 4 rilis secara berurutan dalam 5 bulan? Comeback pertama bulan Agustus, comeback kedua September, comeback 3 November, dan yang terakhir pada bulan Januari, menjadi tidak ada dalam 1 tahun penuh. Saya tidak mengerti karena YG mempromosikan Treasure sebagai boy group tradisional dengan banyak konten dan basis penggemar yang besar. Sepertinya mereka ingin punya kue dan hampir memakannya juga. Kamu tidak dapat mempromosikan Treasure sebagai boy group biasa dan kemudian hampir tidak merilis musik. Ini tidak masuk akal. Di sisi lain ada alasan kenapa artis YG lama melakukan comeback. Hal itu telah dijelaskan oleh ex-artis atau idol dari YG Entertainment yaitu Seungri dalam acara radio Sohyun Akmu Volume Up. Nah, Seungri menjelaskan bahwa YG Entertainment nggak hanya memproduksi album dan melakukan segalanya untuk idol mereka, tapi Cinggu, para idol juga harus bekerja keras untuk membuat comebacknya. Seungri kemudian mengatakan lebih lanjut, Sohyun juga mungkin tahu, tapi YG bukan agensi yang memproduksi album dan membuat jadwal saat kamu cuma santai-santai saja. Para idol juga harus mengambil inisiatif yang mana bisa memakan waktu setahun atau bahkan 3 tahun. Seungri juga mengklarifikasi bahwa YG Entertainment dan para idolnya enggak hanya bersantai-santai doang selama mereka hiatus, tapi mereka juga bekerja keras untuk menciptakan hasil yang memuaskan. Dia kembali mengatakan, semua artis kami bekerja dengan sangat keras. Hanya butuh waktu lebih lama untuk menghasilkan hasil yang bagus. YG Entertainment menunggu hingga album ini benar-benar sempurna. Aku juga mengambil inisiatif dan melakukan segalanya untuk membuat comeback yang cepat. Jadi Cinggu, sudah jelas YG Entertainment bukannya mengabaikan ataupun salah mengelola idol mereka, tapi mereka juga hanya perfeksionis yang bekerja untuk membuat hasil yang sempurna. Jadi mari kita tunggu bagaimana comeback dari Treasure. Yakin deh comeback mereka pasti bakalan perfect banget, apalagi ini sudah dipersiapkan dengan matang-matang oleh YG Entertainment. Dan untuk berita yang ketiga yaitu tentang berita dari Jaehyun NCT, yang mana drama dari Jaehyun lagi-lagi dibatalkan. Drama baru dari Jaehyun NCT, Bungee Jumping of Their Own, dikabarkan batalkan produksi. Sebelumnya terungkap di bulan November bahwa Jaehyun NCT akan memerankan Im Hyun Bin untuk drama remake dari film yang dirilis tahun 2001 itu. Sementara itu, Lee Hyun Wook juga dipastikan bermain sebagai So In Woo. Nah, pada tanggal 9 Desember, Kakao Entertainment mengumumkan bahwa produksi telah dibatalkan. Perusahaan itu menjelaskan, dalam proses persiapan produksi, penulis skenario asli film merasa keberatan. Kakao Entertainment kemudian melanjutkan semua hak atas karya turunan termasuk remake
remake adalah milik perusahaan produksi Choi Scott, jadi tidak ada masalah dengan produksi. Namun setelah berdiskusi, keputusan akhir dibuat yakni menghentikan produksi untuk menghormati opini penulis. Bungee Jumping of Their Own aslinya adalah film yang menceritakan tentang seorang guru SMA namanya adalah So In Woo yang diperankan oleh Lee Byung Hun yang berjuang untuk mengatasi kesulitan setelah kematian sang kekasih In Tae Hee yang diperankan oleh Lee Eun Joo. Film kemudian mengikuti cerita tentang apa yang terjadi saat ia bertemu dengan seorang siswa SMA yang bernama Im Hyun Bin yang diperankan oleh Yo Hyun Soo yang berlaku seperti In Tae Hee. Nah, Cinggu, dengan berita tentang pembatalan dari drama ini tentu membuat penggemar menjadi sedih. Apalagi Jaehyun diketahui sempat mencukur rambutnya agar sesuai dengan peran yang akan ia mainkan dalam drama tersebut. Selain itu, kalian juga pasti tahu bahwa Jaehyun punya drama yang belum tayang hingga sekarang, dan kita juga tidak tahu kapan drama ini ditayangkan. Drama yang aku maksudkan adalah Dear M. Drama Dear M berkisah tentang Ma Chu-ah yang diperankan oleh Park Hye-soo yang merupakan mahasiswa yang kehidupannya selalu ceria, namun tidak tertarik dengan kehidupan percintaan dan bersahabat selama 12 tahun dengan Cha Min-ho yang diperankan oleh Jaehyun dari NCT. Tidak hanya dibintangi oleh Jaehyun dan juga Park Hye-soo, drama Dear M juga turut menggandeng Roh Jung-i dan juga Woo Da-pi. Drama Dear M diketahui akan menjadi drama sekaligus peran aktor pertama bagi seorang Jaehyun NCT. Oleh karena itu, saat Dear M diputuskan untuk ditunda penayangannya, banyak penggemar yang kecewa karena telanjur penasaran dengan penampilan dari Jaehyun di drama tersebut. Penundaan penayangan dari drama itu dikarenakan ada skandal yang menimpa sang pemain utama, yaitu Park Hye-soo. Karena skandal itu, kita juga tidak tahu kapan drama ini ditayangkan. Padahal perjuangan dari Jaehyun untuk bermain di drama itu juga sangat besar. Yang diketahui telah menjalani serangkaian jadwal yang benar-benar padat dan juga melakukan diet yang ketat. Nah, Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi. Jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.